Bab 2231, satu langkah lagi. Liu Rui tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Tuan Dev, ini, buah psikis ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Anda mengizinkan saya memakannya. Liu Rui tidak percaya bahwa Dev akan memberikan dirinya buah psikis, dan ada lebih dari satu. Tentu saja, kita hanya bisa pergi dari sini jika kita meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. 14 buah psikis, 7 untuk kita masing-masing. Saya harap 7 buah psikis ini memungkinkan kita semua menerobos. Saat Dev berbicara, dia memisahkan buah psikis itu. Melihat buah psikis di depannya, Liu Rui sepertinya berada dalam mimpi. Anda harus tahu bahwa dia tidak melakukan apapun selama ini, dan Dev terluka parah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia memberinya begitu banyak buah psikis. Tuan Dev, kualifikasi saya biasa-biasa saja. Saya mungkin tidak bisa menyerap begitu banyak buah psikis. Sebaiknya Anda makan lebih banyak. Karena itu, Liu Rui memberikan 3 pil lagi kepada Dev, sehingga Dev memiliki 10 pil, sedangkan Liu Rui hanya memiliki 4 pil untuk dirinya sendiri. Kali ini, Dev tidak menolak, tapi mendesak, saya tidak tahu berapa lama pohon psikis ini bisa bertahan. Ayo cepat berlatih. Setelah Dev selesai berbicara, dia melemparkan buah psikis ke dalam mulutnya dan menelannya dengan cepat. Dalam sekejap, Dev merasakan buah psikis itu berubah menjadi suatu kekuatan dan mulai berenang di dalam tubuhnya. Dev merasakan pori-pori di tubuhnya terbuka seketika, dan kekuatan ini mulai melemahkan tubuhnya. Teknik kondensasi jantung diaktifkan, dan Dev mulai membimbing dan menyempurnakan kekuatan ini. Dev menutup matanya dan berkonsentrasi, dan mulai berlatih secepat mungkin. Saat kekuatan buah psikis dimurnikan, luka Dev sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan aura di tubuhnya semakin kuat. Setiap kali kekuatan buah psikis dimurnikan, Dev akan segera menelan buah psikis lainnya. Ketika Dev menelan 5 buah psikis, kekuatan dari 1 buah psikis Liu Rui belum sepenuhnya dimurnikan. Melihat kecepatan Dev, Liu Rui terkejut. Selain itu, aura di tubuh Dev juga mulai berubah dengan jelas. Setelah mengambil 5 buah psikis, kekuatan Dev tiba-tiba menembus ke Martial Saint kelas 9. Dev hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih melimpah. Martial Saint kelas 9, langkah selanjutnya adalah menyerang alam dewa bela diri. Dev melihat buah psikis di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang selama dia menerobos ke alam dewa perang, dia tidak perlu lagi takut pada orang-orang di luar. Memikirkan hal ini, Dev sekali lagi memasukkan buah psikis ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kali ini kecepatan pemurnian Dev bahkan lebih cepat, dan hanya butuh lebih dari 1 jam bagi Dev untuk memurnikan kelima buah psikis itu lagi. Saat ini, Tong Yukai dan yang lainnya yang berada di luar mencoba segala macam metode, tetapi masih tidak bisa membuka bola di pohon. Hosh! Dev menghela napas berat. 10 buah psikis hanya membawa kekuatan Dev ke puncak Martial Saint kelas 9. Kita hanya selangkah lagi dari alam dewa perang. Hei, teknik ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Dev menghela nafas tak berdaya. Jika itu orang lain, 5 buah psikis pasti sudah menembus alam dewa perang. Tapi 10 buah psikis Dev hanya berada di puncak Martial Saint, dan dia masih selangkah lagi untuk menjadi dewa bela diri. Dev melirik Liu Rui dan menemukan bahwa aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia seharusnya bisa mencapai alam dewa bela diri kelas 5, tetapi Liu Rui hanya mengonsumsi 2 buah psikis, dan ada 1 lagi di depan. Dari dia, Dev merasa kekuatan di tubuhnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat, dan dia merasa bahwa dia harus mampu menghadapi Tong Yukai dan yang lainnya, bahkan jika dia dikalahkan, akan mudah untuk melarikan diri. Dev mencoba membuka bola yang menjebak mereka di depannya, tetapi tidak peduli metode apapun yang dicoba Dev, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bab 2232, Kesengsaraan Guntur yang Mengerikan. Saat ini, Dev sedikit panik. Dia tidak menyangka bola yang dibentuk oleh cabang dan daun buah psikis itu begitu kuat. Jika ini tidak bisa dibuka, bukankah mereka akan terjebak di sini? Pada saat ini, Liu Rui membuka matanya, aura di tubuhnya mulai menjadi sedikit mania, dan wajahnya menjadi merah. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan semburan kekuatan spiritual langsung menembus tubuh Liu Rui, langsung menekan aura manik di tubuh Liu Rui. Buah psikis ini sangat kuat. Saya hanya makan 2 buah, dan saya hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan di tubuh saya. Jika saya makan lebih banyak lagi, saya akan meledak dan mati. Liu Rui menghela nafas lega, tetapi ketika dia melihat Dev telah memakan 10 buah psikis, dia tercengang. Tuan Dev, bagaimana Anda bisa makan begitu banyak dan masih tidak ada pekerjaan? Liu Rui memandang Dev dengan iri. 10 buah psikis, saya khawatir tingkat kultivasi Tuan Dev saat ini telah mencapai tingkat dewa bela diri, kan? Dev menggelengkan kepalanya, itu hanya puncak dari Martial Saint, hanya 1 langkah lagi dari dewa bela diri. 10 buah psikis hanya dapat meningkatkan level kultivasimu dalam jumlah kecil ini. Agak sia-sia.
Liu Rui merasa sedikit menyesal ketika dia melihat bahwa peningkatan Dev dari 10 buah psikis hampir sama dengan 2 buah miliknya sendiri. Namun, Dev tidak mengatakan apa-apa, sumber daya yang dia butuhkan untuk berkultivasi beberapa kali lipat dari sumber daya lainnya. Tuan Dev, karena Anda sekarang berada di puncak Martial Saint, ada juga buah psikis di sini. Jika Anda memakannya, apakah Anda dapat menerobos ke Dewa Bela Diri? Liu Rui menyerahkan buah psikis kepada Dev di depannya dan berkata, Dev tidak tahu apakah buah psikis dapat membantunya menerobos menjadi Dewa Bela Diri, tapi karena dia masih memilikinya, ayo kita coba. Jadi Dev langsung menelan buah psikis itu. Kekuatan besar yang berlari kencang mulai beredar di sekitar Dev, dan Dev mulai menyempurnakannya. Saat Dev memurnikan, mata Liu Rui menjadi semakin terkejut, karena dia merasa aura di tubuh Dev telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dev mulai mengaum, berdampak pada alam dewa perang lagi dan lagi. Duar. Tiba-tiba, terdengar suara guntur, diikuti oleh awan hitam besar, melayang di atas pohon psikis. Melihat perubahan mendadak ini, Tong Yukai dan Leng Yun semuanya mendongak. Apakah anak laki-laki itu akan menerobos Dewa Bela Diri? Ini seharusnya menjadi bencana petir. Leng Yun memandangi awan hitam di langit dan sedikit mengernyit. Anak ini pasti diam-diam memakan buah psikis itu, kalau tidak, bagaimana dia bisa menembus begitu cepat? Ketika Tong Yukai memikirkan tentang Dev yang memakan buah psikis, matanya penuh amarah. Hanya pelindung agung yang memandang awan hitam di langit dengan ekspresi serius. Bagaimana anak ini bisa menerobos Dewa Bela Diri dan mengalami bencana petir yang begitu kuat? Pelindung agung melewati awan hitam dan menemukan perbedaan dalam kesengsaraan guntur ini. Saat pelindung agung selesai berbicara, tiba-tiba di atas awan hitam, sambaran petir langsung menyambar ke arah bola. Duar. Bencana petir langsung menghantam bola, namun bola tidak berubah sama sekali. Dev, yang berada di dalam saat ini, telah jatuh ke dalam meditasi, dan seluruh tubuhnya rileks, menunggu saat terobosan terakhir. Duar. Badai petir lagi turun. Bencana guntur menghantam bola, meledakkan gelombang kekuatan yang menakutkan, meskipun Tong Yukai dan yang lainnya berjaga-jaga, mereka masih terguncang ke belakang oleh akibat yang mengerikan. Bukankah kesengsaraan guntur ini terlalu menyimpang? Tong Yukai bangkit dari tanah dan berkata dengan heran. Ini memang agak mesum. Jika bukan karena perlindungan bola ini, bukankah Dev akan musnah oleh bencana petir seperti ini? Apakah dia masih bisa menerobos? Leng Yun juga kaget, bagaimana dia bisa menahan bencana petir seperti itu. Bab 2233, Terobosan. Sebelum beberapa orang terbangun dari keterkejutannya, badai petir lainnya terjadi. Gemuruh. Gemuruh. Ini, kesengsaraan petir apa ini? Apakah sudah berakhir? Tong Yukai merasa sedikit bodoh saat melihat awan hitam sudah lama tidak menghilang, dan bencana petir terus melanda. Anda harus tahu bahwa mereka semua pernah mengalami terobosan dari Dewa Perang dan menanggung kesengsaraan guntur, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mengalami kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Bahkan jika dia berhasil menembus kesengsaraan guntur Kaisar Bela Diri, dia tidak akan senormal itu, bukan? Petir ketujuh. Leng Yun berkata perlahan, dengan nada sangat terkejut. Klik. Tepat setelah badai ketujuh terjadi, bola akhirnya mengeluarkan suara yang tajam. Kemudian bola itu mulai hancur seperti kelopak bunga dan menyebar ke segala arah. Sosok Dev dan Liu Rui juga terungkap. Meski bola telah menyebar, Dev masih menutup matanya sedikit dan tidak bergerak. Dan awan hitam di udara masih padat, tidak ada niat untuk menyebar. Apakah ada bencana petir lain di belakangku? Aku ingin melihat bagaimana anak ini bisa melawan. Tong Yukai melihat awan hitam belum menyebar, jadi dia berkata, Duar. Kilatan petir ungu melintas melalui awan hitam tebal, disertai dengan suara gemuruh yang besar, dan menyambar langsung ke arah Dev. Kali ini, kekuatan kesengsaraan guntur bahkan lebih kuat, seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Liu Rui, yang berada di samping Dev, tidak dapat menahan tekanan dan jatuh langsung dari pohon psikis. Kekuatan badai petir menghantam tubuh Dev, dan asap hijau membubung, asap besar menutupi tubuh Dev. Tong Yukai dan orang lain di kejauhan bahkan bisa mencium bau terbakar. Menurutku tidak ada seorang pun yang mampu menanggung bencana guntur sesat seperti ini. Saya kira Dev tidak musnah menjadi abu sekarang, tetapi telah menjadi minuman bersoda. Kata Tong Yukai sambil mencibir di wajahnya. Setelah mencium bau terbakar, pelindung agung merasa sedikit menyesal dan berkata, tubuh yang luar biasa, sayang sekali, sayang sekali. Dev juga tidak beruntung. Dia mungkin menelan buah psikis, itulah sebabnya bencana petir begitu dahsyat. Tampaknya buah psikis adalah hal yang baik, tetapi juga memiliki kekurangan. Leng Yun mengira Dev menyebabkan bencana petir yang menyimpang karena terobosannya dalam menelan buah psikis. Tetapi ketika beberapa orang mengira Dev sudah mati, asapnya hilang, tetapi Dev masih duduk di sana, tidak mati sama sekali, atau berubah menjadi arang.
Hanya saja pakaian di tubuhnya terkoyak oleh kesengsaraan guntur, dan dia tampak seperti seorang pengemis. Tubuh Dev mulai melayang perlahan, kulit di tubuhnya perlahan menjadi transparan, dan darah di tubuhnya terlihat jelas. Ini. Ketika Tong Yukai dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mendongak dan menatap kosong, mulut mereka terbuka lebar, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Duar. Sambaran petir lain datang, dan kali ini petir emas. Dengan kilatan petir emas, awan hitam akhirnya menghilang. Dan kesengsaraan guntur menghantam Dev, seketika mengubah tubuh transparan Dev menjadi warna emas. Pada saat ini, Dev melayang di udara, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan terang. Aura teror terus meningkat dan segera mencapai puncaknya. Bus! Saya melihat fluktuasi di seluruh kehampaan, dan kemudian aura di tubuh Dev mulai meningkat secara eksponensial. Aura menakutkan mulai menyebar ke sekeliling, Tong Yukai dan yang lainnya merasakan aura ini, dan hati mereka bergetar, dan mereka bahkan merasa ingin berlutut. Perlahan napasnya menghilang, dan Dev perlahan membuka matanya. Pada saat ini, Dev memiliki semacam keagungan di tubuhnya. Tubuhnya tergantung di udara, dan kemanapun dia memandang, dia seperti dewa yang meremehkan segalanya. Makhluk hidup. Menerobos dewa bela diri, bertarung seperti ini, orang ini sungguh luar biasa. Ekspresi serius muncul di wajah pelindung agung, dan dia mengatur napasnya ke kondisi terbaik. Bab 2234, tidak cukup makan. Dia mengandalkan buah psikis untuk menyebabkan bencana petir yang begitu besar. Awalnya, buah psikis itu milik kita. Tong Yukai mendengus dingin dan menatap Dev dengan gigi terkatup. Leng Yun juga terlihat sangat jelek, jika dia menelan buah psikis itu, mungkin formasi terobosannya akan sangat besar. Tubuh Dev jatuh perlahan, dan Liu Rui telah melepas pakaian yang lain dan membawanya ke Dev. Kita tidak bisa membiarkan Dev bertarung telanjang, bukan? Dan sebagai seorang gadis, Liu Rui pasti akan tersipu saat melihat Dev seperti ini. Tuan Dev, pakaian. Liu Rui tersipu dan menyerahkan pakaian itu kepada Dev. Baru kemudian Dev menyadari bahwa pakaiannya terkoyak-koyak, kecuali bagian penting miliknya. Dev buru-buru mengenakan pakaiannya, lalu memandang Tong Yukai dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, buah psikis ini rasanya sangat enak, tapi sayang sekali kamu tidak akan pernah bisa mencicipinya. Dev, apa yang sangat kamu banggakan? Bahkan jika kamu memakan buah psikis, kamu baru saja menerobos ke Dewa Perang. Terlebih lagi, kamu tidak bisa memakan lusinan buah psikis. Pasti masih ada buah psikis yang disembunyikan padamu. Tong Yukai mengertakkan gigi dan berteriak keras ke arah Dev. Nak, jika kamu menyerahkan sisa buah psikis, aku bisa membuat kematianmu tidak menyakitkan. Jangan berpikir kamu bisa kabur dari sini hanya karena kamu berhasil menembus dewa bela diri. Meskipun pelindung agung dikejutkan oleh formasi pertempuran Dev ketika dia menerobos, bahkan jika Dev menerobos, dia hanyalah dewa bela diri kelas 1. Dibandingkan dengan dia, dewa bela diri kelas 8, dunianya masih berbeda. Kalaupun masih ada buah psikis yang tersisa, aku tidak bisa memberikannya padamu. Lagi pula, tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku sudah makan semuanya, dan aku belum kenyang. Dev menyentuh perutnya dan berkata, bergantung pada. Tong Yukai sangat membencinya sehingga buah psikis adalah harta yang tak ternilai harganya, satu buah cukup untuk dipraktikkan orang lain selama 1,5 tahun, tetapi Dev benar-benar mengambil buah spiritual ini dan memakannya sebagai makanan dan berkata dia belum kenyang. Tong Yukai, dia sengaja membuatmu marah. Berhentilah mengomelinya, bunuh dia dan ambil buah psikisnya. Leng Yun tahu bahwa Dev tidak mungkin memakan semua buah psikis itu. Tong Yukai mengangguk, lalu mereka bertiga menatap Dev dengan penuh semangat, siap mengambil tindakan kapan saja. Dan Liu Rui berada di samping, auranya meningkat, dan dia waspada sepenuhnya. Tubuh Tong Yukai mulai dipenuhi dengan gas hijau samar, inilah alasan terjadinya modifikasi genetik. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Tong Yukai bergegas menuju Dev. Tapi sebelum Dev bisa bergerak, Liu Rui dari samping segera melangkah maju untuk menyambutnya. Tong Yukai, izinkan aku mengajarimu. Setelah Liu Rui menelan buah psikis, kekuatannya juga meningkat pesat, jadi dia tidak takut lagi pada Tong Yukai. Sekarang hanya kalian berdua, ayo bersama-sama supaya aku bisa mengantarmu dalam perjalanan pada waktu yang sama. Dev memandang pelindung agung dan Leng Yun dan berkata, wah, aku iri padamu karena kamu bisa bertarung melampaui level berikutnya. Tapi kamu adalah dewa bela diri yang baru dipromosikan. Jika kamu ingin bertarung denganku, dewa bela diri tingkat 8, apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Kata pelindung agung sambil mencibir. Menurutku bukan kamu yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kamu mengandalkan menyerap kekuatan orang lain untuk segera naik ke alam dewa bela diri kelas 8.
Namun, kekuatan ini pada akhirnya diperoleh dengan sihir jahat. Bahkan jika kamu mencapai ranah Dewa Bela Diri kelas 8, sayang sekali Anda belum menggunakannya. Itu tidak menunjukkan kekuatan Dewa Bela Diri kelas 8 yang sebenarnya. Apakah menurutmu aku benar? Dev berkata sambil tersenyum. Wajah pelindung agung menjadi sedikit dingin, kekuatan yang diperoleh dari penyerapan semacam ini memang tidak sama dengan keadaan yang dicapai melalui latihan yang membumi. Pelindung agung tidak mengerti bagaimana Dev mengetahui kelemahan dari teknik jahat ini. Biarpun aku tidak bisa mengerahkan kekuatan Dewa Bela Diri kelas 8 yang sebenarnya, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu dan bergegas menuju Dev, meninju dia dengan satu pukulan. Bab 2235, Anda tidak tahu apa-apa. Aura Dev juga meledak pada saat ini, cahaya keemasan bersinar, dan naga emas melintas di belakangnya. Kekuatan naga ilahi mencapai puncaknya, dan kemudian tinju cahaya suci diayunkan. Tidak ada keterampilan atau gerakan, hanya kekuatan murni. Pelindung agung dan Dev menggunakan kekuatan paling primitif mereka untuk bersaing satu sama lain. Kekosongan bergetar, dan energi melonjak. Saya melihat dua sosok, satu hitam dan satu emas, terus-menerus bertabrakan di udara, dengan raungan tak berujung. Leng Yun merasakan kekuatan mania di sekelilingnya dan terus mundur. Dev baru saja dipromosikan menjadi dewa perang, dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya tidak dapat dilampiaskan. Pada saat ini, dia kebetulan sedang berlatih dengan pelindung hebat ini. Boom! Terjadi tabrakan hebat lainnya, dan kedua orang itu mengerahkan kekuatan mereka tanpa syarat. Dampaknya menyebabkan bebatuan runtuh dan bumi meledak. Bahkan pohon psikis, yang tidak bergerak, mulai bergetar hebat pada saat ini. Dev dan pelindung agung itu berpisah, dan keduanya berimbang. Leng Yun, yang sedang menonton pertempuran, sangat terkejut saat ini. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah dewa bela diri yang baru dipromosikan, tetapi dia bertarung dengan dewa bela diri tingkat 8. Ini agak luar biasa. Jika itu dia mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di tangan Dev. Melihat pertumbuhan kekuatan Dev yang mengerikan, Leng Yun ketakutan dan ketakutan, jika Dev tidak dapat dihancurkan di sini, mereka semua mungkin akan dibalas setelah mereka pergi. Pelindung hebat, kamu berada di alam dewa bela diri kelas 8, tapi kamu setara dengan Dev. Tampaknya kekuatan yang ditingkatkan dengan menggunakan sihir jahat benar-benar tidak bisa diandalkan. Leng Yun berkata pada pelindung agung. Dia melakukan ini dengan sengaja, untuk membangkitkan semangat juang sang pelindung agung, sehingga pelindung agung dan Dev bisa bertarung sampai mati. Kamu tidak tahu apa-apa. Pelindung agung mendengus dingin, lalu menatap Dev dan berkata, wah, sungguh menakjubkan bahwa kamu, dewa bela diri yang baru dipromosikan, dapat memiliki kekuatan seperti itu, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apa gunanya? Tepat saat kita bertarung, aku telah menanam benih iblis di tubuhmu, dan kamu akan segera merasakan perasaan neraka. Pelindung agung tertawa, dengan ejekan yang tak ada habisnya di matanya, dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan tanah di sekitar Dev mulai bergetar, dan tentakel hitam muncul dari tanah. Dev melihat ke arah tentakel ini, yang merupakan tentakel yang digunakan oleh pelindung agung untuk menyerap kekuatan para prajurit itu. Semua tentakel bergerak menuju Dev bersama-sama, dan sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di tubuh Dev, dan kekuatan yang tidak diketahui terus-menerus berdampak keluar dari tubuh Dev. Dan kekuatan ini menarik tentakel itu, dan mereka terus menyerang Dev. Dev ingin menghindar, tetapi mendapati tubuhnya tampak membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya semuanya menempel di tubuh Dev, membungkus Dev dengan erat. Tentakel ini seperti kelelawar vampir, dan mereka mulai dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dari tubuh Dev, seolah menyedot Dev hingga kering. Liu Rui terkejut saat melihat pemandangan ini, dia ingin segera membantu Dev keluar, tapi dia dipukul oleh telapak tangan Tong Yukai dan tubuhnya terlempar keluar. Hahaha, sekuat apapun kamu tetap membuatkan baju pengantin untuk orang lain. Pelindung agung tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia sudah merasakan kekuatan di tubuh Dev terus mengalir ke tubuhnya. Saat Tong Yukai dan Leng Yun melihat adegan ini, mereka berdua tampak iri. Anda harus tahu bahwa pelindung hebat ini menyerap kekuatan Dev, dan saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, Sekte Surga Terbakar mungkin menjadi raja dan hegemon di seluruh alam tersembunyi, dan pelindung yang hebat akan menjadi sangat kuat. Bab 2236, Aku tertidur, seseorang memberiku bantal. Tak perlu dikatakan lagi, para pemimpin Sekte Surga Terbakar, yang mengandalkan ilmu sihir, pasti bertambah kuat dengan sangat cepat. Dan ketika wajah pelindung agung penuh dengan kebanggaan dan dia merasakan kekuatan di tubuhnya tumbuh, tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar, dan senyuman langsung mengeras di wajahnya. Segera setelah itu, wajah pelindung agung penuh dengan keheranan, dan dia menatap Dev yang terbungkus tentakel dengan rasa tidak percaya, matanya penuh ketakutan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Saya melihat tubuh pelindung agung itu bergetar, dan kekuatan di tubuhnya mengalir dengan cepat. Pelindung agung buru-buru mengendalikan tentakel untuk melepaskan diri dari tubuh Dev, tetapi menemukan bahwa tentakel tersebut tidak mematuhi perintahnya sama sekali. Ah! Saya melihat nyala api muncul dari telapak tangan pelindung agung itu, dan kemudian nyala api itu langsung dilemparkan ke arah tentakel itu. Boom! Nyala api meledak seketika, dan tentakelnya hancur berkeping-keping seperti kembang api. Dan pada saat tentakel itu meledak, sosok Dev bersinar, dan kemudian dia meninju pelindung hebat itu dengan keras. Saya melihat tubuh pelindung besar itu terbang langsung keluar, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya terhempas ke tanah sedalam beberapa meter. Dev. Tong Yukai dan Leng Yun sama-sama memandang Dev dengan tidak percaya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tuan Dev. Liu Rui berteriak gembira saat dia melihat Dev baik-baik saja. Saat ini, Dev penuh energi dan berdiri dengan bangga, dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah menyerap kekuatannya. Pelindung agung memanjat dari lubang dan memandang Dev dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa menyerap kekuatan melalui tangan neraka? Pelindung agung tidak mengerti mengapa Dev diizinkan mempelajari keterampilan unik dari Sekte Surga Terbakar mereka. Apa ini? Kamu belum melihat apa yang aku tahu. Tapi saya sangat menghargai kekuatan yang Anda kirimkan kepada saya. Jika tidak, pertempuran barusan akan menghabiskan banyak kekuatan. Ini benar-benar tidur siang, jadi ada yang memberiku bantal. Dev memandang pelindung agung dengan cibiran di wajahnya. Belum lagi betapa jeleknya wajah pelindung agung saat ini. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan Dev, tetapi dia tidak ingin Dev menyedot kekuatannya sendiri. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, jika tidak, dia akan sekarang sudah menjadi mumi. Mengerti? Dev, jangan bangga. Bahkan jika tangan neraka tidak bisa berurusan denganmu, aku masih punya cara lain. Pelindung agung sangat marah melihat penampilan Dev hingga dia hampir muntah darah dan menatap ke arah Dev. Kamu punya pilihan lain, bukan? Setelah Dev selesai berbicara, tatapan dingin muncul di matanya, lalu dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pada saat ini, energi pedang dari pedang pembunuh naga melonjak ke langit, langsung menuju ke langit. Saat Dev dipromosikan menjadi dewa perang, kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat pesat. Kemudian Dev berteriak dengan marah, dan pedang pembunuh naga itu dipenuhi dengan cahaya dan energi pedang. Satu demi satu, energi pedang yang menakutkan langsung menuju ke pelindung agung, tapi pelindung agung hanya bisa mundur dan terus menangkis. Energi pedang yang tak ada habisnya menebas dengan keras, dan pelindung hebat itu langsung menghilang ke dalam asap. Ketika asap dan debu menghilang, pelindung agung perlahan berdiri, tetapi saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan satu lengannya gemetar terus-menerus, dengan hanya sedikit daging yang menempel padanya. Tong Yukai dan Leng Yun memandang pelindung agung dengan wajah terkejut. Anda harus tahu bahwa mereka hanya dapat mengandalkan pelindung agung untuk menghadapi Dev, tetapi sekarang pelindung agung sendiri telah terluka seperti ini, salah satu lengannya hampir putus, bukankah mereka akan hancur? Dewa bela diri kelas 8 memang luar biasa. Dia tidak dibacok sampai mati. Dev memegang pedang pembunuh naga dan berkata dengan ringan. Pelindung agung melihat lengannya yang patah dan mengertakkan gigi dan berkata, kamu, dewa bela diri kecil yang baru, berani menyakitiku. Aku akan mencabik-cabikmu. Bab 2237 diperhitungkan. Pelindung agung meraung dengan marah, dan tubuhnya mulai perlahan naik ke udara, kemudian aura hitam memenuhi udara di sekitar tubuhnya, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari tanah. Tentakel ini mulai menyerang semua makhluk hidup di tanah dengan ganas, bahkan Tong Yukai dan Leng Yun pun tidak luput. Dan Liu Rui, secara tidak sengaja, tentakel di bawah kakinya menjerat tubuhnya. Tuan Dev. Liu Rui terkejut dan buru-buru berteriak kepada Dev. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga di tangannya langsung meledak dengan cahaya pedang, langsung memotong tentakelnya. Tong Yukai dan Leng Yun juga terjerat oleh tentakel tanpa persiapan. Pelindung hebat, apa yang kamu lakukan? Ayo kita pergi. Tong Yukai dan Leng Yun berteriak. Tak seorang pun dari kita bisa melarikan diri sampai anak ini mati. Daripada dibunuh oleh anak ini, lebih baik kamu menyumbangkan kekuatanmu sendiri dan membantuku membunuhnya. Ini akan mengabulkan keinginanmu, kata pelindung agung dengan ekspresi tegas. Tidak mau. Jangan lakukan ini. Tong Yukai dan Leng Yun berjuang mati-matian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak akan mati di tangan Dev, tetapi akan ditipu oleh Sekte Bintang Terbang. Dev mengayunkan pedangnya untuk melindungi Liu Rui, mencegah Liu Rui terjerat oleh tentakel itu, sementara matanya yang dingin menyaksikan perjuangan Tong Yukai dan Leng Yun. Ketika mereka berdua memilih untuk bekerja sama dengan Sekte Surga Terbakar, mereka seharusnya memikirkan hasil akhir ini. Jika Anda memperlakukan kami seperti ini, setelah Anda keluar, Sekte Tianlei kami pasti akan menghancurkan Sekte Bintang Terbang Anda.
Kami, Sekte Bintang Terbang, tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membalaskan dendamku dan memburu semua orang di Sekte Surga Terbakarmu. Tong Yukai dan Leng Yun mengancam Pelindung Agung. Tapi Pelindung Agung tidak takut sama sekali, dia tersenyum dingin dan berkata, jika kamu mati di sini, siapa tahu kamu dibunuh olehku. Bisa dibilang kamu semua dibunuh oleh anak ini Dev, haha. Tampaknya Pelindung Agung telah membuat rencana, bahkan jika mereka mendapatkan buah psikis, Tong Yukai dan Leng Yun mungkin tidak akan bisa mendapatkannya pada akhirnya. Dev, tidak. Tuan Dev, bantu aku. Selama kamu menyelamatkan hidupku, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Chen yang tampan, demi aku menuntunmu menemukan reruntuhan, selamatkan aku, selamatkan aku. Tong Yukai dan Leng Yun mulai dengan putus asa meminta bantuan dari Dev. Namun, wajah Dev dingin dan dia tidak mau menyelamatkan mereka sama sekali. Segera, Tong Yukai dan Leng Yun secara bertahap kehilangan suara mereka, dan aura Pelindung Agung berkembang pesat. Lengan yang hendak patah mulai pulih dengan cepat, bahkan luka di tubuh pun pulih dengan cepat, dan aura hijau mulai memenuhi tubuh. Dev tahu bahwa ini karena menyerap kekuatan Tong Yukai. Tong Yukai memodifikasi gennya untuk membuat luka cepat sembuh. Sekarang pelindung hebat juga memiliki kemampuan ini. Wah! Wah, menurutku kamu belum mati kali ini. Tingkat budidaya Pelindung Agung menembus tingkat ke-8, dan tidak berhenti sampai dia mencapai puncak tingkat ke-9, jika dia menelan beberapa buah psikis saat ini, dia mungkin akan mampu menerobos ke Kaisar Bela Diri. Saya melihat Pelindung Agung tiba-tiba bergegas menuju Dev, secepat kilat, sehingga Dev tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dev hanya merasakan pukulan berat di dada, dan tubuhnya langsung terbang keluar, menghantam batu besar dengan keras. Tapi sebelum Dev sempat bereaksi, pelindung hebat itu mendatangi Dev lagi dan menginjaknya dengan keras. Boom! Terdengar suara keras, bumi bergetar, dan lubang besar langsung muncul. Dan tubuh Dev langsung terinjak ke dalam lubang yang dalam. Hahaha nak, coba aku lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan kali ini. Pelindung Agung menatap Dev dengan liar dan tertawa keras. Tuan Dev. Ketika Liu Rui melihat ini, dia berteriak dengan cemas. Bab 2238, Akar. Di lubang yang dalam, darah meluap dari sudut mulut Dev dengan status Dev saat ini sebagai Dewa Bela Diri, dia masih tidak memiliki cara untuk menghadapi Master di puncak Dewa Bela Diri. Dari segi kekuatan dan kecepatan, puncak Dewa Bela Diri hampir melampaui Dewa Bela Diri, hanya dibutuhkan kesempatan untuk menerobos Dewa Bela Diri dan mencapai ranah Kaisar Bela Diri. Dev berjuang untuk bangkit meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak mungkin untuk menghadapi puncak Dewa Bela Diri, tetapi Dev tidak akan pernah menyerah dan menunggu untuk mati. Dia hanya perlu memikirkan cara untuk menyerap kekuatan dan membiarkan kekuatannya menerobos, dan dia akan mampu menghadapi pelindung hebat ini. Tapi kecuali dua buah psikis di cincin penyimpanannya, hampir tidak ada apapun di tempat kejadian yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tetapi jika mereka memakan dua buah psikis, maka Kenari dan Efron pada dasarnya tidak ada harapan dan harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka. Dev tidak boleh melakukan ini, dia harus menyelamatkan kedua orang ini. Cara lain adalah dengan menyerap kekuatan Liu Rui dan membiarkan dirinya menerobos, tetapi jika demikian, Liu Rui akan mati dan menjadi mumi. Inilah yang tidak bisa dilakukan Dev, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang menyakiti teman-temannya demi dirinya sendiri. Tepat ketika Dev tidak berdaya di lubang yang dalam, tiba-tiba aliran energi spiritual datang dari kakinya dengan cepat. Wajah Dev sangat terkejut, dia buru-buru melihat ke bawah dan menemukan akar pohon tebal terlihat di depan Dev. Melihat akar pohon dan aura yang kental, Dev sangat gembira. Ini seharusnya menjadi akar dari pohon psikis, sekarang terlihat di depan Dev. Anda harus tahu bahwa pohon psikis sebesar itu pasti memiliki energi spiritual yang sangat besar di dalamnya, sekarang Dev hanya perlu menjadikan energi spiritual di pohon psikis ini miliknya, jadi mengapa khawatir tidak meningkatkan kekuatannya. Dev dengan lembut menyentuh akar pohon psikis dengan tangannya, dan kekuatan yang melonjak langsung memenuhi tubuh Dev. Dalam sekejap, kekuatan ini menembus anggota tubuh Dev dan ratusan titik akupuntur, melayang di dantiannya. Pada saat ini, teknik kondensasi jantung mulai beroperasi dengan kecepatan penuh, terus-menerus mengubah kekuatan ini dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Pohon paranormal sepertinya merasakan sesuatu, dan mulai bergerak secara otomatis tanpa angin. Daun-daun bergemerisik, dan daun-daun terus berguguran. Pada saat ini, setiap daun yang tumbang berubah menjadi senjata tajam, terus-menerus menyerang sekeliling. Liu Rui dan pelindung hebat semuanya mundur dengan cepat, menghindari jangkauan serangan dedaunan itu.
Melihat pohon psikis yang terus bergetar, mata pelindung agung dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mengapa pohon psikis yang awalnya tidak bergerak bergetar begitu hebat. Tepat ketika wajah pelindung agung penuh dengan keraguan, dia tiba-tiba merasakan aura Dev yang meningkat dari lubang yang dalam. Bagaimana kabarnya? Pelindung agung mengerutkan kening dan ingin mendekat untuk melihat apa yang terjadi pada Dev di dalam lubang. Tapi setiap daun di pohon psikis setajam pisau baja, bahkan jika pelindung agung berada di puncak alam dewa bela diri, selama dia berada dalam jangkauannya, kulitnya akan langsung tergores oleh dedaunan. Segera, pelindung agung menemukan bahwa ada cahaya keemasan di lubang yang dalam, dan aura Dev mencapai puncak dewa bela diri kelas 1 dari dewa bela diri kelas 1 yang baru dipromosikan dalam sekejap, dan hendak menerobos kepada dewa bela diri kelas 2. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pelindung agung sedikit bingung. Situasi seperti apa yang memungkinkan seseorang mencapai puncak dewa bela diri tingkat pertama hanya dalam waktu singkat? Sebelum pelindung agung bisa mengetahuinya, aura di tubuh Dev telah menembus dewa bela diri kelas 1 dan mencapai alam dewa bela diri kelas 2. Dan auranya belum berhenti, masih terus meningkat, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan Dev akan meningkat. Saat ini, pohon psikis mulai mengering perlahan dari puncak tajuk pohon. Bab 2239, Terobosan. Melihat pohon psikis yang perlahan mengering, pelindung agung sepertinya mengerti. Sial, anak ini sebenarnya menyerap kekuatan pohon psikis. Pelindung agung tahu bahwa Dev sebenarnya menyerap kekuatan seluruh pohon psikis. Anda harus tahu bahwa efek dari keseluruhan pohon psikis ini jauh lebih kuat daripada efek buah psikis. Tidak, kita tidak boleh membiarkan orang ini menerobos lagi. Pelindung agung berteriak dengan keras, dan kabut hitam muncul di sekujur tubuhnya, dia dengan santai membungkus dirinya dengan erat dan bergegas menuju lubang yang dalam. Dedaunan terus berguguran di sepanjang jalan, dan kemudian melewati pelindung agung, memicu aliran api, tetapi ini tidak dapat menghentikan pelindung agung. Pada saat ini, Liu Rui sepertinya melihat sesuatu, jadi dia mengabaikan bahayanya dan bergegas masuk dengan pedang panjang di tangannya, daun menggores luka di tubuh Liu Rui seperti pisau baja, tetapi Liu Rui tidak takut sama sekali. Dia perlu memberi Dev waktu, meskipun itu hanya 1 menit dan 1 detik. Pedang panjang di tangan Liu Rui berubah menjadi ular spiritual dan langsung menuju ke pelindung agung. Tapi pelindung agung bahkan tidak melihatnya. Dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, sesuatu yang tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Hanya dengan gelombang lembut ini, tubuh Liu Rui terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Liu Rui tidak bisa menghentikan pelindung agung, bahkan sedetik pun. Ketika pelindung agung datang ke dalam lubang, dia melihat Dev duduk bersila di dalam lubang, dengan cahaya keemasan di tubuhnya berkedip terus-menerus. Mata pelindung agung memerah, dia menatap Dev, dan berteriak keras, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk kembali. Setelah mengatakan itu, pelindung agung menamparkan telapak tangannya ke arah lubang, dan cetakan telapak tangan besar muncul, dikelilingi kabut hitam, menutupi seluruh area lubang. Melihat telapak tangan itu semakin dekat, ia segera mencapai bagian atas kepala Dev, dan mata Dev tiba-tiba terbuka. Kulit Dev berubah menjadi emas, dan sisik emas menutupi tubuh Dev, disertai dengan raungan Dev. Kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Dev, dan dengan cepat melonjak dari lubang yang dalam ke langit. Cetakan telapak tangan besar dari pelindung agung langsung dihancurkan oleh kekuatan ini. Tubuh Dev perlahan bangkit dari lubang, dan akhirnya melayang di udara di belakang Dev, pohon psikis yang layu kini terbakar dengan amukan api. Dalam sekejap, pohon psikis berubah menjadi abu, pohon suci kuno kini telah berubah menjadi ketiadaan. Pelindung agung memandang Dev di udara, dengan sedikit keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka Dev bisa dengan mudah melewati jejak telapak tangannya. Pada saat ini, Dev memiliki ekspresi acuh tak acuh di matanya merasakan tatapan Dev, tubuh pelindung agung mulai bergetar tanpa sadar. Aura mengerikan keluar dari tubuh Dev, dan kemudian Dev meraung, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Merasakan aura ledakan Dev, pelindung agung tercengang. Ini adalah aura dewa bela diri kelas 3. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev akan dipromosikan dari dewa bela diri kelas 1 menjadi dewa bela diri kelas 3 hanya dalam waktu singkat. Tapi sebelum pelindung agung sempat bereaksi, aura di tubuh Dev mulai menyebar ke segala arah. Merasakan aura menakutkan tersebut, tubuh pelindung agung mulai mundur terus-menerus, dan pada akhirnya, dia langsung terpesona oleh aura menakutkan tersebut. Setelah melihat ini, pelindung agung tahu bahwa Dev tidak bisa dibiarkan terus seperti ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan keahlian uniknya. Membakar telapak tangan surga. Pelindung agung berteriak dengan keras, dan energi yang luar biasa langsung mengembun di depan pelindung agung, dan api berkobar di mana-mana. Ketika Dev melihat ini, dia mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. Bab 2240, Lolos.
Cahaya keemasan terang langsung bertabrakan dengan telapak tangan surga terbakar milik pelindung agung, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Nafasnya meledak dan ruangan bergetar. Tanah mulai runtuh, dan bebatuan terus berterbangan melintasi dinding batu di sekitarnya. Reruntuhan istana Narsisus sepertinya akan runtuh. Cahaya keemasan yang dilambaikan Dev langsung menembus telapak surga yang terbakar dan menghantam pelindung besar itu dengan keras. Tubuh pelindung agung langsung terbang, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Saat pelindung agung masih tertegun, tubuh Dev langsung tiba di depan pelindung agung, dan kecepatannya sebenarnya beberapa poin lebih cepat dari pelindung hebat. Ini. Pelindung agung tidak menunjukkan reaksi apapun, dan segera diusir oleh Dev. Boom! Tubuh pelindung agung menghantam dinding batu dengan keras, menyebabkan bebatuan tersebut runtuh, dan seluruh istana Narsisus akan segera hancur. Pelindung agung tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan aura di tubuhnya mulai berkurang. Dev perlahan berjalan menuju pelindung agung, dan ekspresi pelindung agung itu sangat jelek. Dev, jika kamu melepaskan aku bisa memberimu banyak sumber daya. Pelindung agung mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Kamu hanyalah pelindung dari sekte surga terbakar. Pemimpinmu belum berbicara, jadi apa yang kamu katakan bukanlah apa-apa. Tapi kekuatanmu, puncak dewa bela diri kelas 9, adalah sumber daya terbaik bagiku. Dev memiliki senyum sinis di wajahnya, dia yakin selama dia menyerap kekuatan pelindung hebat ini, dia pasti bisa meningkat. Melihat Dev seperti ini, pelindung agung pasti tidak akan melepaskannya, jadi dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Dev, jangan berpikir kamu akan mengalahkanku hari ini. Jika aku tidak punya cara untuk menyelamatkan hidupku, beraninya aku melakukannya. Pelindung Sekte Surgawi. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah token dari tubuhnya, dan kemudian menghancurkan token itu dalam sekejap. Saat token itu dihancurkan, ruang di depan pelindung agung mulai terdistorsi, dan sosok pelindung agung menjadi semakin pingsan. Sihir luar angkasa, kamu ingin melarikan diri. Ketika Dev melihat ini, dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan kemudian meraih pelindung besar itu dengan telapak tangan yang besar. Sayangnya, Dev masih terlambat selangkah, sosok pelindung agung perlahan menghilang, namun Dev tidak menangkapnya. Melihat pelindung agung melarikan diri, Dev sangat kesal, dia tidak pernah menyangka bahwa pelindung hebat dari Sekte Surga Terbakar benar-benar bisa mengetahui sihir luar angkasa. Tepat setelah pelindung agung melarikan diri, seluruh reruntuhan istana Narsisus mulai bergetar hebat, dan batu-batu besar berjatuhan satu demi satu. Nona Liu, ayo cepat pergi. Setelah melihat ini, Dev buru-buru membawa Liu Rui kembali ke rute semula. Ketika Dev dan yang lainnya keluar dari Tian Keng, mereka menemukan bahwa Tian Keng tersebut dikelilingi oleh mayat banyak prajurit. Sebagian besar mayat ini berasal dari komunitas seni bela diri di luar dunia, tetapi Dev tidak menemukan Jiang Wei dan yang lainnya, dia tidak tahu apakah orang-orang ini dibunuh atau melarikan diri. Tuan Dev, apakah ada sekte tersembunyi lain yang muncul di pegunungan Kunlun? Liu Rui melihat mayat di tanah dan bertanya tanpa sadar. Anda harus tahu bahwa pada dasarnya semua orang yang dibawa oleh Tong Yukai dibunuh oleh Dev sekarang setelah begitu banyak dari prajurit luar ini yang mati, seharusnya sekte dunia tersembunyi lainnya yang melakukannya. Seharusnya begitu, kita harus berhati-hati. Dev memperingatkan Liu Rui. Namun tidak lama setelah kedua orang itu pergi, mereka mendengar suara perkelahian, Dev dan Liu Rui mengikuti suara tersebut dan mencarinya. Pada saat ini, Dev menemukan bahwa ada 5 orang tua yang menyerang Jiang Wei dan lainnya. Kelima orang tua ini seperti serigala di antara domba. Jiang Wei dan yang lainnya, pejuang luar, tidak punya pilihan selain dibantai. Tuan Dev. Setelah melihat Dev, Jiang Wei, Hong Qianjiu dan lainnya dengan cepat berteriak minta tolong. Siapakah orang-orang ini? Dev sedikit mengernyit dan bertanya pada Liu Rui. Orang-orang ini kejam, membunuh orang seperti menginjak semut. Orang-orang dari Sekte Bintang Terbang, ini adalah 5 tetua dari Sekte Bintang Terbang. Liu Rui mengikuti Dev dan berkata. Bab 2241, sedikit usaha. Dev dan Liu Rui melangkah maju dan melindungi Jiang Wei dan orang lain di belakang mereka, sementara tetua Sekte Bintang Terbang berkata dengan wajah dingin, siapa kamu? Saudaraku, gadis kecil ini berasal dari Sekte Cunyang. Kata sesepuh lainnya. Orang-orang dari Sekte Cunyang. Tetua agung itu sedikit mengernyit, jangan ikut campur dalam urusan orang lain dan keluar dari sini. Menurutku kamulah yang harus keluar, kan? Mata Dev bersinar dengan niat membunuh, dan dia melangkah maju dan menamparkan orang tua itu. Putra tertua dari Sekte Bintang Terbangmu sudah mati, tapi aku tidak ingin kalian para tetua kecil berani memamerkan kekuatanmu. Dev berkata dengan dingin. Apakah kamu membunuh putra sulung kita? Para tetua dari Sekte Bintang Terbang semuanya terkejut. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung mengambil tindakan dan membunuh para tetua itu.
Para tetua ini kejam dan benar-benar membantai begitu banyak orang di dunia seni bela diri. Dev tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini hidup. Ketika Jiang Wei dan yang lainnya melihat Dev melawan para tetua ini sendirian, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Anda harus tahu bahwa kekuatan antara mereka dan Dev tidak jauh berbeda di masa lalu, tetapi sekarang, kekuatan Dev berada di luar jangkauan mereka. Tuan Dev, mohon belas kasihan dan jangan bunuh mereka. Ketika Liu Rui melihat bahwa Dev memiliki niat membunuh dan ingin membunuh kelima tetua Sekte Bintang Terbang, dia segera melangkah maju untuk menghentikannya. Tuan Dev, jika Anda membunuh kelima tetua dari Sekte Bintang Terbang, Sekte Bintang Terbang tidak akan pernah melepaskan Anda. Anda tidak perlu memprovokasi mereka. Dan jika ini terjadi, mereka juga akan mengira kamu membunuh Leng Yun, dan kemudian kamu dan Sekte Bintang Terbang akan bertarung sampai mati, itu tidak baik untukmu. Liu Rui menganalisanya untuk Dev, lalu melihat ke arah para tetua dan berkata, putra sulungmu sudah mati, tapi dia dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Surga Terbakar, dan tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan muda kita sudah meninggal. Tentu saja Anda hanya mengatakannya dengan santai, dan Sekte Langit Terbakar telah menghilang selama bertahun-tahun. Apakah menurut Anda kami akan mempercayai Anda ketika Anda menyerahkan tanggung jawab ini pada Sekte Langit Terbakar? Tetua Agung itu mendengus dingin. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak, meskipun aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya, dan kemudian dia menuju ke arah lima tetua. Cahaya keemasan ini seperti pedang tajam, langsung menembus tubuh kelima tetua. Meskipun kelima tetua tidak mati, semua orang terluka parah, tangan dan kaki mereka patah. Ketika lima tetua yang terluka parah melihat kekuatan Dev, mereka tidak berani berbicara lagi, mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Dev, lalu saling mendukung dan pergi dengan cepat. Tuan Dev, terima kasih telah menyelamatkan saya. Jiang Wei dan yang lainnya melangkah maju dan segera mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Saudara Jiang, ini hanya sedikit usaha. Kamu harus segera pergi dari sini dan jangan datang ke sini lagi. Ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Dev meminta Jiang Wei dan yang lainnya untuk pergi secepat mungkin. Bagaimanapun, ini semua adalah sekte dunia tersembunyi, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika Jiang Wei dan prajurit lain dari luar dunia datang, mereka hanya akan mati. Jiang Wei dan yang lainnya juga telah melihatnya, dan bahkan jika Dev tidak mengatakan apa-apa, mereka mungkin tidak akan pernah berani datang lagi di masa depan. Setelah Jiang Wei dan yang lainnya pergi, Dev juga bergegas kembali ke Sekte Chunyang bersama Liu Rui. Dev harus menyelamatkan Kenari dan Efron secepat mungkin. Kembali ke Sekte Chunyang, Dev mengeluarkan buah psikis dan menelannya satu persatu untuk masing-masing Kenari dan Efron. Setelah memakan buah psikis, tubuh Kenari dan Efron terus-menerus memancarkan cahaya, hanya butuh beberapa saat agar seluruh tulang dan otot kedua orang tersebut pulih. Dev, apa yang kamu berikan kepada kami untuk dimakan? Mengapa ini begitu ajaib? Saya selalu merasa ada kekuatan yang bergerak di dalam diri saya. Kenari segera melompat dari tempat tidur dan bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Saudara Dev, saya juga merasakan kekuatan mania di tubuh saya, seolah-olah tubuh saya akan meledak. Efron berkata dengan rasa sakit di wajahnya saat ini. Bab 2242, kembali ke Kyoto. Ini adalah buah psikis. Air dari mata air kelahiran kembali memiliki efek ajaib dalam membentuk kembali tubuh fisik hanya setelah mengalir melalui akar pohon psikis. Kalian berdua telah menyempurnakan kekuatan di tubuh kalian terlebih dahulu. Mungkin level kalian akan meningkat pesat. Terutama Efron, levelmu rendah, kamu harus menyempurnakan kekuatan itu sesegera mungkin, jika tidak, kamu dalam bahaya meledak dan mati. Dev berkata pada Kenari dan Efron. Melihat kata-kata Dev yang tiba-tiba, Kenari dan Efron buru-buru mulai berlatih untuk menyempurnakan kekuatan di tubuh mereka. Dev tinggal di Sekte Chunyang, menunggu Kenari dan Efron selesai menyempurnakan kekuatan buah psikis sebelum berangkat dan kembali ke Kyoto. Adik perempuan, apakah kamu benar-benar memasuki reruntuhan Istana Narsisus? Liu Xing merasakan nafas Liu Rui dan Dev dan bertanya dengan rasa iri. Anda harus tahu bahwa ketika Liu Rui pergi, tingkat kekuatannya tidak sebanding dengan Liu Xing, tetapi kali ini ketika dia kembali dari perjalanan ke reruntuhan Istana Narsisus, kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Khusus untuk Dev, Liu Xing benar-benar bisa merasakan aura menakutkan di tubuh Dev. Jika keduanya bertarung saat ini, mereka mungkin tidak akan bisa mengambil satu gerakan pun dari Dev. Tentu saja, kami juga melihat pohon psikis. Liu Rui mengikuti Liu Xing dengan kegembiraan di wajahnya saat dia berbicara tentang hal-hal di dalam reruntuhan Istana Narsisus. Ketika Liu Xing mendengar bahwa Dev telah mengalahkan pelindung hebat dari Sekte Surga Terbakar, Dewa Bela Diri Puncak kelas 9, sampai mati dan melarikan diri, dia sangat terkejut. Dari sudut pandang ini, apalagi menerima jurus di depan Dev, nafas Dev mungkin akan membuatnya terengah-engah.
Dev tinggal di Sekte Cunyang selama 3 hari sebelum Yue Bukun bergegas kembali dari pertemuan. Saat melihat Dev dan Liu Rui, Yue Bukun tidak tampak terkejut. Tuan, kami telah kembali dari reruntuhan Istana Narsisus, dan... Ketika Liu Rui melihat Yue Bukun, dia ingin memberitahu Yue Bukun tentang reruntuhan Istana Narsisus, tapi Yue Bukun melambaikan tangannya. Aku tahu segalanya. Wajah Yue Bukun tampak sedikit jelek, dan kamu masih berada di reruntuhan, dan kamu memiliki konflik dengan orang-orang dari Sekte Bintang Terbang dan Sekte Tianlei, dan membunuh mereka semua. Apakah Leng Yun dan Tong Yukai mati di tanganmu? Liu Rui tertegun dan tidak mengerti bagaimana Yue Bukun bisa mengetahuinya. Namun, Dev berkata dengan tenang, kami memang memiliki konflik, tapi bukan kami yang membunuh Leng Yun dan Tong Yukai, tapi pelindung hebat dari Sekte Surga Terbakar yang menyerap kekuatan mereka dan membunuh mereka. Tanda seru petik 2. Sekte Surga yang Terbakar. Yue Bukun mengerutkan kening, lalu Sekte Surga yang Terbakar benar-benar muncul. Tuan, Sekte Langit Terbakar selalu berada di Pegunungan Kunlun, dan Sekte Alkimia telah bekerja sama dengan Sekte Langit Terbakar. Beberapa sumber daya yang telah kami berikan kepada Sekte Alkimia selama bertahun-tahun telah dibagikan dengan Sekte Langit Terbakar. Liu Rui buru-buru mengikuti Yue Bukun. Ketika Yue Bukun mendengar ini, wajahnya berubah menjadi jelek. Selama bertahun-tahun, Sekte Cunyang mereka diperlakukan seperti monyet. Sekte pemurnian obat yang luar biasa. Pantas saja Bao Yukun tidak bisa melihat kesalahanku selama bertahun-tahun. Ternyata dia melakukannya dengan sengaja. Yue Bukun mengertakkan giginya dengan marah. Tuan, bagaimana Anda tahu apa yang terjadi di reruntuhan itu? Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang seluruh dunia tersembunyi mengetahuinya, dan fraksi Feixing dan fraksi Tianlei telah mengambil tindakan. Diperkirakan saudara Dev akan segera diburu. Saudara Dev, sebaiknya kamu meninggalkan dunia tersembunyi secepat mungkin dan bersembunyi sebentar. Kata Yue Bukun pada Dev. Zhongzu Yue, aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Dev bertanya. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku, Sekte Cunyang, dan aku, Sekte Cunyang, bukanlah kesemak lembut yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain. Kata Yue Bukun. Dev mengangguk, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu bersaing dengan kedua sekte tersebut. Sekarang Kenari dan Efron baru saja selesai menyempurnakan kekuatan di tubuh mereka, saatnya untuk pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yue Bukun, Dev membawa Kenari dan Efron dan langsung kembali ke Kyoto. Bab 2243, Setengah Ayah dan Ibu Setengah. Saat ini, di Aula Sekte Bintang Terbang. 5 orang tua sedang duduk di kursi dengan luka serius, di depan mereka, seorang lelaki tua yang hampir berusia 80 tahun memasang ekspresi marah di wajahnya. Orang ini adalah Leng Wudao, pemimpin Sekte Bintang Terbang, dan Leng Yun adalah putra satu-satunya. Leng Wudao mempunyai seorang anak laki-laki di masa tuanya, sehingga ia sangat menyayangi anaknya, sehingga sifat Leng Yun menjadi bukan laki-laki atau perempuan, meski begitu, Leng Wudao tidak bisa menegur anaknya. Namun kini, putranya telah meninggal, hati Leng Wudao bergetar. Pembunuhan tuan dan tuan muda semuanya dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Cunyang, dan kami juga disakiti oleh mereka. Kata sesepuh agung kepada Leng Wudao. Saya tahu nama orang itu adalah Dev. Dia bukan dari Sekte Cunyang. Dia dari dunia luar. Tetapi kenapa kalian berlima tidak tinggal bersama tuan muda untuk melindunginya? Leng Wudao memandang kelima tetua dengan dingin dan bertanya. Tuan muda tidak mengizinkan kami mengikutinya dan meminta kami untuk berjaga di luar, jadi, kata sesepuh agung dengan tubuh gemetar. Saya meminta Anda untuk melindungi tuan muda. Sekarang tuan muda telah meninggal dan Anda kembali, saya pikir Anda harus pergi ke bawah tanah untuk menemaninya. Setelah Leng Wudao selesai berbicara, tanpa menunggu 5 tetua bereaksi, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi yang membanjiri langit dan bumi. Tanpa teriakan apapun, kelima tetua berubah menjadi tumpukan daging dalam sekejap. Melihat tumpukan daging di tanah, mata Leng Wudao berkilat dengan niat membunuh. Dev, aku akan membuatmu membayar nyawa anakku. Sekte Guntur Surgawi. Ibu Tong Yukai menangis di pelukan Wang Deva. Deva, anak kita sudah mati. Dia sudah mati. Kenapa kamu membiarkan dia pergi ke reruntuhan? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Ibu Tong Yukai menangis terseduh-seduh, dan wajah Wang Deva sangat muram. Pada saat ini, pintu dibuka dan Tong Hayang masuk. Ketika Wang Deva melihat ini, dia segera mendorong Ibu Tong Yukai menjauh. Saudaraku, Wang Deva berteriak ke arah Tong Hayang. Ketika Ibu Tong Yukai melihat suaminya kembali, matanya sedikit panik, lalu dia bergegas menuju Tong Hayang. Hai, putra kami terbunuh. Kamu harus membalaskan dendamnya. Kamu harus membalaskan dendamnya, kalau tidak aku tidak akan hidup. Ibu Tong Yukai menangis. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendam putra kita. Tong Hayang tampak tenang, tanpa amarah dan rasa sakit karena kehilangan putranya.
Deva, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menangkap pria bernama Dev itu. Aku ingin dia disiksa sampai mati. Tong Haiyang berkata pada Wang Deva. Saudaraku, jangan khawatir, aku pasti akan menangkapnya dengan tanganku sendiri dan membunuhnya dengan 1000 luka. Mata Wang Deva terbakar amarah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke, Tong Haiyang mengangguk, lalu mendorong istrinya menjauh, Deva, hibur adik iparmu, aku akan pergi melihat kabarmu. Tong Haiyang pergi saat dia keluar dari pintu, mata Tong Haiyang bersinar dengan tatapan tajam. Ayah, apakah adikku dibunuh oleh Dev itu? Aku akan membalaskan dendamnya. Tong Yougong kembali dari Siguoya dan bertanya pada Tong Haiyang dengan marah. Adikmu sudah mati, aku telah meminta paman Wangmu untuk menangkap Dev itu. Kamu harus berlatih seni bela diri di rumah dan tinggalkan masalah ini. Tong Haiyang memperingatkan Tong Yougong. Ayah, meskipun Yukai dan aku memiliki ayah dan ibu yang sama, dia terbunuh. Balas dendam ini harus dibalas olehku, kakak laki-laki. Tong Yougong sangat marah dan ingin membunuh Dev sekarang. Oke, sudah kubilang biarkan saja, jadi biarkan saja dan pergi berlatih. Setelah Tong Haiyang selesai berbicara, dia pergi, dia sangat ingin memberitahu Tong Yougong bahwa sebenarnya dia dan Tong Yukai bukanlah saudara, melainkan saudara tiri. Bab 2244, Mengubah Tubuh. Sekte Surga Terbakar. Yao Qing juga diam-diam memantau pertemuan 3 sekte dan 6 sekte di dunia tersembunyi selama beberapa hari. Yao Qing sangat senang saat ini, karena dia tahu bahwa 3 sekte dan 6 sekte di dunia tersembunyi sekarang berselisih satu sama lain, dan mungkin akan ada konflik suatu hari nanti. Selama 3 sekte dan 6 sekte berada dalam kekacauan, sudah waktunya sekte surga terbakar mereka muncul kembali, lalu siapa yang bisa mengendalikan mereka? Mungkin seluruh dunia tersembunyi akan dikendalikan oleh sekte bintang terbang. Tepat ketika Yao Qing sedang bahagia, pelindung agung kembali menyeret tubuhnya yang terluka, namun saat ini, aura di tubuh pelindung agung telah lama gagal mencapai puncak dewa bela diri kelas 9. Keadaan seperti ini yang mengandalkan penyerapan kekuatan orang lain untuk meningkat sangatlah tidak stabil. Setelah pelindung agung terluka, auranya menjadi tidak teratur dan kondisinya mulai menurun. Saat ini, dia hanya berada di level tingkat ke-9. Pelindung hebat, apa yang terjadi? Yao Qing sedikit mengernyit setelah melihat pelindung agung. Pemimpin, saya menemukan reruntuhan istana Narsisus dan juga menemukan buah psikis, tapi seorang anak sampai di sana lebih dulu dan mengambil semua buah psikis itu. Kata pelindung agung dengan wajah penuh rasa malu. Apa? Yao Qing tercengang, aura dewa bela diri kelas 9 di dalam dirimu pasti menggunakan keterampilan jahat untuk menyerap kekuatan orang lain. Mungkinkah pada level ini, kamu tidak bisa mengalahkan orang lain? Di seluruh dunia tersembunyi, selain orang-orang tua yang mengadakan pertemuan, siapa lagi yang bisa menjadi lawanmu? Yao Qing tidak percaya bahwa semua pemimpin sekte dari 3 sekte dan 6 sekte sedang mengadakan pertemuan, siapa yang bisa membuat sesepuh agung begitu malu? Itu adalah seorang anak laki-laki bernama Dev, yang dikatakan sebagai pejuang dari dunia luar. Gadis kecil dari sekte Chunyang sedang mengikutinya saat itu. Pelindung agung mengikuti Yao Qing dan berkata, Dev. Yao Qing berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba teringat pemuda yang mengikuti Bao Yukun untuk memurnikan obat. Apakah itu anak itu? Tidak mungkin. Kekuatannya belum mencapai level Dewa Perang. Bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Yao Qing merasa sedikit luar biasa. Anak itu menelan buah psikis, dan kekuatannya meroket ke level Dewa Bela Diri tingkat ketiga. Aku bukan lagi lawannya. Jika aku tidak menggunakan sihir luar angkasa, aku akan mati sekarang. Pelindung agung teringat adegan pertempuran dengan Dev, dan dia masih ketakutan. Orang ini sangat pandai memurnikan obat, aku tidak menyangka dia bisa bertarung melampaui level tersebut. Mata Yao Qing sedikit menyipit, oke, kamu pergi dan memulihkan diri, aku akan menangani sisanya. Pelindung agung mengangguk dan hendak berbalik dan pergi, tapi tiba-tiba berhenti, lalu berkata kepada Yao Qing, Tuan, saya membunuh Leng Yun, putra tertua dari Sekte Bintang Terbang, dan Tong Yukai, putra kedua dari Tianlei Sekte, untuk meningkatkan kekuatanku saat itu, aku hanya bisa melakukan ini. Ketika Yao Qing mendengar ini, kepalanya tiba-tiba menjadi sedikit besar. Dia memelototi pelindung agung dan berkata, masalahnya, bukankah kamu akan membunuh Sekte Surga Terbakar kami? Meskipun Sekte Surga Terbakar sekarang sangat kuat, akan sulit bagi mereka untuk menolak jika banyak sekte yang mencekik mereka. Tuan, kecuali Dev dan gadis kecil dari Sekte Chunyang, tidak ada yang tahu bahwa saya membunuh kedua orang ini. Dalam perjalanan pulang, ku dengar fraksi Bintang Terbang dan fraksi Guntur Surgawi telah mengirim orang untuk memburu Dev. Kata pelindung agung. Oke, aku mengerti, pergilah dan istirahatlah. Yao Qing melambaikan tangannya, memberi tanda pada pelindung agung untuk beristirahat. Tepat setelah pelindung agung pergi, Yao Qing segera mulai merekrut orang. Orang luar, Dewa Bela Diri kelas 3, sebenarnya bisa mengalahkan Dewa Bela Diri kelas 9.
Dia belum pernah melihat orang berbakat seperti itu sebelumnya. Jadi Yao Qing berencana untuk maju sendiri, lalu menangkap Dev untuk melihat apa yang spesial dari Dev. Jika anak ini tidak fana, maka tubuh lamaku bisa diganti. Yao Qing memandangi tubuhnya yang menua, dengan cibiran di bibirnya. Bab 2245, Mengejar dan Mencegat. Dunia tersembunyi, di pegunungan. Dev, Kenari dan Efron sedang berjalan melewati hutan, dan di belakang mereka, ada lebih dari selusin aura menakutkan yang mengejar dari dekat. Dev, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa begitu banyak orang mengejar kita sejak kita meninggalkan Sekte Cunyang? Katakan padaku, apakah kamu mencuri wanita orang lain dan menjadikan seseorang selingkuh? Itu sebabnya mereka tidak mau melepaskannya. Kenari bertanya pada Dev dengan terengah-engah. Dev memutar matanya ke arah Kenari dan berkata, kamu hanya memperhatikan wanita. Apakah menurutmu semua orang seperti kamu dan suka menunjukkan belas kasihan dimanapun? Aku tidak memprovokasi orang-orang ini hanya untuk menyelamatkanmu. Dev memberi tahu Kenari apa yang terjadi di reruntuhan Istana Narsisus ketika Kenari mendengar ini, dia sangat berterima kasih kepada Dev. Namun, ada orang yang mengejar mereka dari segala arah, yang membuat Kenari merasa sedikit tidak nyaman. Terlebih lagi, orang-orang ini sangat kuat. Jika Anda melemparkan salah satu dari orang-orang ini ke dunia seni bela diri, saya khawatir mereka dapat memicu badai. Di dunia seni bela diri ini, kapan begitu banyak keluarga tersembunyi muncul, semuanya mesum yang kuat. Kenari terus mengeluh. Efron berlumuran keringat saat ini, kekuatannya paling lemah di sini, dan dia belum pernah melihat begitu banyak master, yang masing-masing adalah dewa seni bela diri. Anda harus tahu kalau dewa perang adalah eksistensi seperti dewa dalam pikirannya. Meskipun dia menelan buah psikis dan mencapai alam martial Sein, masih ada perbedaan besar antara mengikuti dewa bela diri. Segera, Dev, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti, lalu dia mengerutkan kening, dan secercah kesadaran menuju ke kejauhan. Kemudian wajahnya menjadi sangat jelek dan dia berkata, kami mengubah rute, ada orang yang menghalangi kami di depan. Karena itu, mereka bertiga memilih jalur baru dan mulai berlari lagi. Mereka bertiga, Dev, dikejar dan dicegat dari pagi hingga malam, namun mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali dari sini. Saudara Dev, kenapa kamu dan Tuan Hu tidak pergi dulu dan tinggalkan aku sendiri? Efron tidak bisa berlari lagi dan hanya bisa duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Dia tahu bahwa menggendongnya akan menjadi beban, jadi dia mengatakan ini pada Dev. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan meninggalkanmu, kata Dev dengan wajah serius. Ayo istirahat dulu. Aku akan membuat beberapa lingkaran sihir di sekitarku. Jika seseorang datang, aku bisa menahannya sebentar. Setelah Kenari selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa jimat, dan kemudian mulai mengaturnya ratusan meter jauhnya. Dev, sebaliknya, sedang menatap langit dengan serius, memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan bergerak begitu cepat dan mengirim begitu banyak orang. Tanpa Efron dan Kenari, akan mudah bagi Dev untuk melarikan diri, tetapi dengan mereka berdua, dia akan dibatasi. Tepat ketika Dev sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, Yue Bukun dari Sekte Cunyang juga terlihat cemas. Tuan, fraksi Feixing dan fraksi Tianlei telah mengirim sejumlah besar orang untuk memburu Tuan Dev dan yang lainnya. Dan ada juga sekelompok orang, mereka pasti orang-orang dari Sekte Surga Terbakar. Sekarang ketiga pihak ingin menangkap Tuan Dev. Diperkirakan Tuan Dev dan yang lainnya akan kesulitan untuk melarikan diri dari dunia tersembunyi. Liu Rui mengikuti Yue Bukun dan berkata, Liu Rui, Liu Xing, kalian berdua segera cari Tuan Dev, lalu bawa dia keluar dari sini dengan air. Jangan biarkan mereka tertangkap. Yue Bukun berkata pada Liu Xing dan Liu Rui. Ambil jalur air. Ketika Liu Xing mendengar ini, wajahnya sedikit berubah dan berkata, Tuan, jika Anda mengambil jalur air, Anda harus berlayar dari laut. Monster merajalela di wilayah laut ini, dan ada yang lama monster yang menjaga Pulau Diaoyu, kami khawatir kami tidak akan bisa melewatinya, kan? Sekarang kami hanya bisa lewat jalur air. Bagaimana kami tahu kalau tidak mencobanya? Di arah lain, mungkin ada orang dari beberapa perusahaan yang mengawasi kami. Yue Bukun mengerutkan keningnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu monster tua itu? Kudengar dia bahkan bisa memakan orang. Terlihat bahwa Liu Xing sangat takut dengan monster tua yang dia sebutkan. Itu semua hanya rumor. Kamu tidak perlu mempercayainya. Cepat pergi. Yue Bukun memelototi Liu Xing dan berkata. Liu Xing tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengikuti Liu Rui. Bersambung.